Tapi itu ya, dulu jadi dua kasus ini. Dulu saya benci Islam, jadi cinta. Dulu saya benci bahasa Arab, sekarang saya cinta bahasa Arab. Lian fi hadzal bilad natahadath lugha arabiyyah kull yaum. Sebagai teroris yang kami hancurin masjidnya, bakar Al-Quran. Itu masjid bang, itu masjid itu sisa ya, tembok sama atapnya doang. Semua isinya udah habis kita bakar. Makanya 2 tahun yang lalu saya ke NTT, saya ketemu kawan saya sekarang. Beliau seorang prajurit lah, TNI. Dia bilang ini, dia bilang sama teman-temannya, kau tahu nggak katanya? Ini kawan Orlando ini, dulu yang bakar-bakar masjid, lempar masjid, bakar Al-Quran, sekarang jadi ustadz dia katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar sahabat channel Ngaji Cerdas? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Orlando. Bukan Ronaldo ya, Orlando. Nama baptis saya dulu Arnaldo Pinto. Itu nama yang dikasih sama orang tua ketika lahir ya, dibaptis. Keluarga saya itu bang semuanya ya Katolik. Saya lahir di Timur Timur ya, atau sekarang udah namanya Timor Leste. Dan izin Allah Subhanahu wa taala perjalanan menuju Islamnya lika-liku begitulah bang. Banyak cobaan di luar dugaan yang tadinya saya memang tidak ada pikiran ya bakalan masuk Islam, itu nggak ada. Karena kalau lihat ke belakang, saya dulu termasuk yang agak ya kacau lah ya. Sampai sekarang itu saya diganggu sama teman-teman. Jadi sekitar 3 tahun ya, 3 tahun sebelum saya masuk Islam. Dan saya nggak kepikiran bakalan masuk Islam. Jadi ada kejadian waktu itu di Timur-Timur, ya, masjidnya dihancurin. Nah, saya kebetulan ada di situ. Jadi pagi hari itu masjid dilempar sama 5 pemuda. Nah, mungkin orang ke-6 itu saya, bang. Saya ikut lempar. Karena waktu itu memang yang kita tahu bukan Islam sih. Saya dulu mikirnya bukan Islam, cuma ya agama yang agama Arab lah, yang nggak makan daging babi. Nah, itu yang saya paham. Jadi yang Islam nggak begitu kental. Terus ustadznya itu namanya Ustadz Jainuddin, itu sering dituduh ya teroris ya kan, orang jahat. Jadi itu yang sering saya dengar. Akhirnya kita tuh benci aja, benci sama Islam. Kemudian ya suatu hari itu pagi-pagi sekitar jam 6 lempar masjid. Ya ada 5 pemuda sekitar itu. Nah saya pun datang ikut lempar. Itu hari Minggu. Saya masih ingat itu, saya lempar pertama kena kacanya itu hancur. Terus lempar kedua kena kubahnya. Itu masih ingat banget. Jadi ya itu perjalanan, padahal setiap hari itu saya main dekat masjid. Tapi waktu itu karena kejadian ini akhirnya saya pun ikut. Ya ada rasa-rasa kayak benci cuma tidak ada alasan jelas gitu loh, hanya ikut-ikutan. Ya ikut-ikut benci lah, orang kayak bilang ini teroris, ya ikut aja benci. Padahal nggak tahu asal usulnya, kenapa dia teroris, gimana ceritanya. Jadi termakan isu gitu. Jadi kalau lihat latar belakang kayak tadi lempar masjid. Dan yang parahnya juga bang, dulu kan saya Kristen tuh. Iya. Ini anaknya Ustadz Jainuddin ini sholat Isya itu. Mohon maaf ya, kami dulu di Timor Leste atau orang Timur ya, waktu itu memang tiap hari kami mandi, pasang duit. Iya. Ya. Nah, uang yang kami namanya permainan kami itu selalu pasang duit, entah apa aja itu semuanya. Jadi kami main judi. Pas setelah sholat Isya, anaknya Ustadz Jainuddin itu datang ke rumah ngajak. Padahal dia orang Islam ini. Iya. Orlando, ayo
Ayo kita main katanya. Ya biasalah main judi, maksudnya main kartu. Di mana? Ayo sana. Nah biasanya kami di gubuk nih. Iya. Tapi waktu itu saya diajak ke masjid. Iya. Ya saya kan orang Katolik, saya orang Kristen, saya nggak tahu. Dibawalah kan ke masjid. Tidak merasa berdosa apapun, karena mereka pun nggak ada jelasin apa-apa. Mungkin itulah kalau menjadi orang Islam harus berilmu ya, karena Iya. nggak tahu ilmunya begitu. Saya diajak ke masjid, mereka nggak merasa berdosa, saya pun nggak ada pikiran apa-apa dimasukin. Hanya bertiga itu main judi di tempat imam itu. Itu kan masjidnya besar, iya. Itu astagfirullahaladzim. Setelah saya masuk Islam, saya belajar, Mak. Itu dosanya itu entah gimana itu dosanya. Baru saya mikir, ya inilah orang Islam kalau nggak tahu ilmunya begini. Jadi Iya. kami main di tempat imam. Pas main-main judi, ya namanya orang main judi kan nggak diam gitu loh, pasti berisik. Iya. Ya, datang polisi nangkap kami tuh. Polisinya orang Islam. Kami ditangkap. Jadi itu diantaranya Bang. Jadi saya lempar masjid, pernah judi di dalam masjid. Nah yang lebih parah itu pas kejadian yang tadi itu Bang, yang lempar masjid itu semua Al-Quran kami bakar. Nah itu saya merasa mungkin itu dosa saya paling besar ya. Iya. Karena waktu itu ya apapun seharusnya nggak boleh ya. Cuma ya waktu itu kami berbuat sedemikian. Orang Islam diusir semua, ya kan. Ustadz Jainuddin sama keluarganya udah diamankan sama pihak aparat, dipindahin ke kota. Perjalanan dari kampung kami ke kota itu sekitar 3 jam. Jadi waktu itu karena pas hari Minggu jadi rame banget. Jadi maksudnya kalau lihat dari latar belakang ini kayaknya ya nggak mungkin masuk Islam gitu loh. Tapi itulah hebatnya Allah ya. Akhirnya ya perjalanan waktu, kejadian-kejadian itu, jadi nggak ada gambaran Islam itu apa, gimana. Cuma tahunya ya ustadznya jahat, orang teroris, begitu-begitu. Tapi 2-3 tahun kemudian terjadi tragedi tahun 99 itu yang dimana Timor Leste memisahkan diri dari Timur memisahkan diri dari Indonesia kan. Iya. Nah waktu itu saya sedang liburan ke kota ya. Yang saya kunjungi itu Ustadz Jainuddin itu. Iya. Agak aneh ya. Saya kunjung ke rumahnya, pas pula kejadian itu saya nggak bisa balik lagi ke kampung karena keadaan udah rame kan, banyak orang, udah suara senjata, udah tiap hari pagi siang sore kan rumah-rumah dibakar, terus mobil banyak juga yang terbunuh. Nah waktu itu bingung. Nah itu singkat cerita saya datang ke Indonesia. Iya. Saya datang ke Indonesia menjadi maunya waktu itu posisinya Timor Leste, Timur udah resmi menang. Iya. Jadi dia tinggal nunggu waktu untuk meresmikan kemerdekaannya. Dan waktu itulah saya datang ke Indonesia ya. Jadi ikut di yang di pengungsi itu, pengungsi X. Iya, enggak, pengungsi X Timur. Jadi waktu itu saya jadi pengungsi. Nah, ketika di Indonesia itu saya tinggal sama Ustadz Jainuddin itu. Iya. Ini sesuatu yang agak-agak gimana kalau saya pikirin. Ini orang dulu saya benci ya kan. Kemudian saya datang ke pengungsi karena kejadian waktu udah ramai di kota itu saya nggak bisa pulang lagi kampung. Akhirnya saya datang lah kan, ikut orang-orang itu datang ke NTT naik pesawat Hercules. Sampai sana akhirnya udah tinggal sama Ustadz Jainuddin sekeluarga, dan itulah saya menjadi anak angkatnya. Gitu Bang. Iya. Jadi menjadi anak angkatnya, akhirnya udah tinggal bersama beliau. Itu sudah Islam itu Bang? Belum, saya masih Kristen. Oh belum ya? Belum, saya masih Kristen. Jadi tinggal sama mereka. Saya nggak dijahatin karena dulu lempar masjid, bakar Al-Quran atau apa. Inilah hebatnya Ustadz Jainuddin ini. Saya lihat kok orang ini baik gitu.
Padahal semestinya ya dengan latar belakang saya gitu dia bisa aja nggak nerima saya gitu kan. Iya. Tapi ya itu saya dibaikin, saya tinggal sama beliau sama istri anak-anaknya itu. Jadi waktu itu ya dengan keadaan apa namanya nggak diduga lah saya datang ke Indonesia, ke NTT itu. Hmm. Nah, ini udah tinggal bersama beliau itu sekitar 2 tahun lah, Iya. ya 2-3 tahun. Saya lihat Islam yang tadinya kalau kita lihat seperti kalau kita tahu durian itu kan tajam ya, Iya. kayak seram gitu. Cuma dalamnya itu rupanya enak. Nah, Iya. begitulah Islam. Kalau lihat hanya casingnya dengar dari orang teroris ini jahat, begini-begini. Tapi setelah saya lihat tinggal sama Ustaz Jainuddin, yang itu bang 2 tahun saya tinggal sama dia nggak ada disuruh masuk Islam, Iya. nggak ada, ya. Jadi saya nggak ada disuruh masuk Islam. Jadi dibebaskan Kemudian ya. bebas. Nah itulah di dalam Al-Quran kan jelas ya, namanya nggak boleh tuh, tidak ada paksaan dalam Islam kan. Jadi akhirnya saya bersama mereka tiap hari saya lihat orang-orang itu sholat. Baru saya tahu ini, oh sholatnya kayak begitu di dalam rumah kan. Iya. Jadi Pak Jainuddin imam, anaknya makmum, terus ada istrinya. Nah saya paling belakang, saya duduk berdoa pakai agama saya. Iya. Jadi setiap hari saya lihat itu. Cuma hal yang menarik itu bang, ketika saya lihat mereka mau sholat, itu mereka berwudu kan, berwudu. Iya. Itu kayak apa ya? Saya lihat kayak orang paling bersih lah. Soalnya sehari kan 5 kali tuh. Iya. Sholat ya kan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Jadi setiap hari itu mereka harus berwudu, pakai sarung, pakai baju apa namanya, baju koko. Iya. Jadi saya lihat ada keindahan ya dari kebersihan, masya Allah gitu. Terus mohon maaf, saya kan dulu di Timur Timur tuh orang kampung. Kalau bilang untuk kebersihan mungkin jauh lah. Iya. Enggak seperti orang Islam. Setiap buang air kecil, air besar itu kan pakai air bersih. Kalau namanya di kampung kan itulah pakai kayu. Tidak bersih lah, intinya tidak bersih. Jadi saya lihat ini apa keindahan yang luar biasa yang saya lihat. Iya, iya. Kayaknya saya tapi belum ada keinginan masuk Islam, nggak ada. Cuma saya lihat ada keindahan, kenyamanan aja. Kemudian Ustaz Jainuddin dulu dianggap sebagai teroris yang kami hancurin masjidnya, bakar Al-Quran. Itu masjid bang, itu masjid itu sisa ya, tembok sama atapnya doang. Semua isinya udah habis kita bakar. Makanya 2 tahun yang lalu saya ke NTT, saya ketemu kawan saya sekarang. Beliau seorang apa namanya prajurit lah, TNI. Dia bilang sama teman-temannya, kau tahu nggak katanya, ini kawan Orlando ini, dulu yang bakar-bakar masjid, lempar masjid, bakar Al-Quran, sekarang jadi ustadz dia katanya. Ya itu kan dulu memang ceritanya begitu, cuma apa lagi saya mau bilang kan, cuma kan ya perjalanan waktu dan yang lain kan saya nggak cerita ke beliau, jadi beliau nggak tahu. Cuma itulah hidayah Islam. Jadi saya lihat keindahan dari wudunya ya kan. Terus setiap hari itu kayak apa di rumah itu kan ibu kan pakai jilbab. Iya. Itu ya awalnya kan agak aneh gitu ya. Oh, kayak gini, ini orang Islam gitu ya. Jadi rupanya orang kalau pakai jilbab itu dalam Islam itu kan cewek itu kan wajib jilbab. Iya. Jadi kalau misalnya dia nggak menggunakan jilbab ya setiap hari dia berdosa. Itu kan urusan dia sama Allah ya kan. Nggak ada urusan sama manusia. Dan saya baru tahu kalau memang apa namanya jilbab ya menutup aurat dan dia membuka aurat kayak rambutnya hanya boleh lihat itu ya suami dia. Iya. Jadi Islam itu kok indah gitu. Ingat-ingat kalau saya lihat di Kristen ya Bunda Maria kan pakai juga nutup kepala. Iya. Jadi mulai ada perbandingan, tapi itu di pikiran saya aja, saya nggak cerita-cerita. Iya. Ya kan? Kemudian setiap sore saya lihat anak-anak Islam itu ngaji. Padahal di pengungsi itu banyak orang Kristen, mayoritas memang Kristen. Tapi karena keluarga yang saya tinggal ini orang Islam, yang saya lihat begitu. Jadi setiap sore saya lihat anak-anak Islam itu ngaji.
Mereka masih kecil aja udah belajar Iqra ya kan, udah hafal surat-surat. Kalau kita bilang kitab sucinya. Nah, saya dulu sebagai seorang Katolik atau agama saya dulu nggak ada saya mempelajari agama saya seperti orang Islam mempelajari dari kecil udah diajarin semua, ya kan? Sampai kitab suci mereka aja mereka sampai apa Abatasa, huruf hijaiyah, sampai bisa baca Al-Qur'an, kemudian hafal itu luar biasa. Iya. Cuma yang lebih menarik ini anak-anak ini kalau ngaji kan pakai apa ya, sarung, kopiah ya kan? Indah aja lihatnya itu, bagus, ya kan? Iya. Gurunya. Kemudian kalau sore hari saya lihat di TV itu kayak sholawatan itu. Kalau dulu masih terkenalnya Mbak Sulis ya, Iya. yang ya kayak begitu-begitu nyanyi-nyanyi. Saya lihat Iya. orang Islam kok apa namanya pakainya bagus ya kan, anak-anak laki-lakinya duduk. Jadi ada keindahan yang lihat kayak menarik aja. Akhirnya berjalannya waktu, udah setahun berlalu lah, nggak ada saya masuk Islam, ya kan. Terus suatu ketika, ya kan, saya lihat orang Islam ke masjid. Nah, ketika mereka masuk masjid, ya biasa kan mereka antri berwudu, ya kan, berwudu. Kemudian masuk masjid, sendalnya itu alas kakinya dibuka. Saya itu mikir keras ya. Saya dulu apa masuk rumah ibadah saya itu kan pakai sendal, sepatu, ya. Kalau di Islam enggak, wajib dibuka itu. Baru saya dapat dari apa namanya cerita bahwa dari anaknya Ustaz Jainuddin bahwa masuk rumah ibadah ya nggak boleh katanya, nggak boleh pakai alas kaki karena kotor, mungkin di jalan kita injak kotoran entah kotoran hewan atau apa lainnya, nanti rumah ibadah jadi kotor. Jadi ini rumah Tuhan, rumah Allah harus dijaga. Saya mikir kalau berarti dulu saya masih agama saya dulu, mungkin saya injak-injak itu saya masuk ke rumah ibadah saya pakai. Saya mengotori lah ceritanya. Nah ini aja udah nilai yang perbandingan yang udah luar biasa gitu. Terus saya mikir-mikir, jangankan rumah Tuhan ya, masjid. Oh rumah kita aja kalau habis dipel nggak berani kita masukin pakai sendal sepatu. Kenapa dulu saya masukin? Jadi saya mikir begitu. Kemudian orang Islam itu dalam masjid duduknya rapi, ya kan? Laki-laki di depan, yang wanita di belakang, ada penghalangnya. Jadi ada keindahan-keindahan itu yang setiap hari saya lihat, mungkin dari situ ya mulai tumbuh suka itu loh. Nah, yang lebih menyentuh lagi, suatu ketika Ustaz Jainuddin itu dapat bantuan sekitar 6 karung pakaian. Mungkin dari jamaah yang di Jakarta ya. Jadi ketika pakaian itu sampai di rumah, nah beliau suruh kita ambil, tapi satu orang satu. Jadi saya, anaknya Pak Jainuddin ya, sama istri kita itu hanya ngambil satu buah gitu. Jadi kalau ambil baju ya baju aja, atau baju sama celana lah. Artinya nggak banyak itu, satu atau dua, satu orang dapat 2 baju sama celana atau hanya baju aja. Setelah saya masuk Islam, baru saya mikir, mohon maaf ya, kadang kalau sebagai penanggung jawab seperti itu, kalau nggak kuat iman, biasanya keluarga kan dibagi banyak-banyak dulu kan, ambil gitu. Iya. Ambilin, cari yang bagus-bagus. Ini kita enggak. Dikasih satu baju, satu celana, udah. Semua, saya sama anak-anaknya begitu, sama istrinya. Kemudian sisanya 6 karung itu dibagi semua. Dan dibagi itu bukan hanya ke orang Islam. Dibagi itu ke orang-orang ya Protestan, Katolik, semua dibagi. Itulah dakwah yang dilakukan oleh Pak Jainuddin. Dan menurut saya itu luar biasa ya. Dengan keadaan kita kalau di timur sana kan daerah minoritas, beliau dengan dakwanya itu peduli dengan semuanya. Ketika kayak orang Islam masjid dapat bantuan, beliau itu bagi bukan hanya kepada kayak hari raya Idul Adha. Itu dagingnya itu dibagi-bagi ke semua agama. Akhirnya itulah yang buat saya apa namanya? Ya udah lama-lama tumbuh lah kan. Iya. Akhirnya pada akhir tahun 2000 malam itu saya panggil Orlando sini. Jadi Orlando, karena kamu kan anak angkat Bapak,
karena kejadian tahun 99 ini sekarang kita udah pindah ke NTT, kita Indonesia. Kalau kamu tinggal di Timor Leste ya kamu Timor Leste, tapi sekarang kamu udah di sini, kamu menjadi anak angkat saya, ya saya tanggung jawab. Jadi malam itu saya ditawarin, kamu Bapak besok bawa ke asrama Kristen. Kamu harus melanjutkan sekolah kamu di asrama Kristen karena kamu Kristen Katolik. Dan malam itu saya mikir ya kan, saya bilang saya nggak mau, saya bilang saya sekarang ya saya milih Islam. Nggak ada pikiran karena mungkin setiap hari ya pemandangan. Ya. Padahal setiap hari teman Kristen saya yang main ya banyak karena memang mayoritas kan. Cuma karena sukanya itu udah tumbuh apa namanya, setiap hari pemandangan itu yang membuat saya nyaman. Akhirnya saya malam itu memilih, Pak, saya masuk Islam. Enggak katanya. Jadi beliau tuh apa namanya kayak belum, beliau juga nggak mau. Iya. Enggak. Kamu harus masuk agama Katolik, asrama Katolik. Kamu harus belajar. Enggak, Pak. Saya minta izin sebelum saya mau masuk Islam. Karena saya berapa kali ngulang, akhirnya beliau itu nggak memaksa. Ya kalau memang pilihan kamu gitu, ya Bapak mau gimana? Akhirnya itulah awal cerita saya apa namanya masuk Islam itu, Bang. Dan waktu itu memang tidak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma Bapak, ya, Pak Jenudin, sama anak dan istrinya. Jadi hari Jumat saya saya ikut mereka ke masjid. Dan di sanalah saya dijumpakan sama salah satu ustadz. Pas sampai biasalah, Ustadz ini anak angkat saya, dia berkeinginan masuk Islam. Akhirnya sama Ustadz saya ditanya lagi, Dek siapa namanya? Saya bilang nama saya Orlando. Oh ya, nah, gimana ceritanya kok kamu dipaksa masuk Islam sama Pak Jerun? Nggak ada, Pak, saya bilang. Nggak ada, Ustadz. Ini benar-benar saya yang mau. Dengan setelah ngobrol-ngobrol gitu, itulah hebatnya, Pak, Bang. Kok di dalam Islam itu emang apa ya, sudah jelas ya, nggak boleh maksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Iya. Itu ayat yang memang dijalankan sama Pak Jenudin. Jadi kalau orang orang bilang maksa orang masuk Islam apa, nggak ada. Itu saya rasakan sendiri. Dan sampai Pak Jenudin ini, bapak angkat saya ini, beliau juga latar belakangnya dulu Kristen Katolik. Semenjak beliau masuk Islam, ya, sampai beliau tahun 2017 kemarin, sampai tahun 2017 kemarin, itu sekitar 1.300 yang beliau udah Islamin. Dari 1.300 ya, dari 1.300 yang beliau Islamin, itu diantaranya saya, Bang. Iya. Dan perjuangan beliau itu sangat-sangat luar biasa. Ya, dakwah beliau, saya jadi salah satu saksi hidup beliau lah. Bagaimana beliau dakwah keliling-keliling kampung, peduli sama semua orang. Dia nggak hanya lihat umat yang Islam, semua orang dilihat. Kalau ada orang sakit yang nggak mampu, ya ke rumah sakit, dia bayar rumah sakit. Kalau ada tetangga yang bikin acara, dia nyumbang beras. Bahkan nggak segan-segan, kambingnya pun dikasih. Di rumahnya itu, Bang, tiap hari ramai tuh rumahnya tuh. Iya. Waktu saya mulai, itu dari waktu masih Timor Leste sekarang, sampai di Indonesia saya tahu banget, setiap rumah itu kayak pasar. Warga datang minum kopi, ngeteh, pagi, sore, malam. Itu jiwa, padahal beliau kan kalau kita bilang termasuk yang galak ya, tapi jiwa lembutnya itu yang mungkin itu dakwah beliau. Jadi singkat cerita, akhirnya saya syahadat lah sama Ustadz. Saya lupa nama Ustadz itu pada hari Jumat. Nah, setelah selesai syahadat, saya ditawarin nama. Dek, namanya mau diganti enggak, katanya. Kalau orang masuk Islam, biar namanya diganti, biar namanya jadi doa, katanya. Sebenarnya nama panggil saya itu nama baptis Arnaldo Pinton, ada pun nama panggil Orlando. Akhirnya di situ dikasihlah nama Muhammad. Seharusnya itu Muhammad Arnaldo. Iya. Cuma udah ditulis Muhammad Orlando, akhirnya udah jadilah Muhammad Orlando.
Nah, itu awal habis syahadat itu nggak masalah bang. Pas pulangnya itu, saya sholat Iya. di rumah, ketahuan sama teman-teman saya. Wah, di situ lah mulai rame kan. Orang, kau masuk Islam kau katanya. Jadi teman-teman saya itu heboh Iya. di sekolah, ya. Ini setiap sekolah saya dibully lah sama kawan. Kau kenapa kau masuk Islam kau? Kau dipaksa ya katanya sama Ustaz Jainuddin. Nggak ada, aku bilang. Kau bodoh itu, nanti nggak makan daging babi lagi kau. Daging babi kan enak katanya. Iya. Ya namanya, kalau kita bilang enak-enak. Dulu, apa ya, sebagai seorang yang masih pemakan itu ya. Dulu kan agama saya kan dulu semuanya makan itu. Nggak pernah saya dengar halal, apa haram gitu ya. Yang saya tahu ya semuanya halal. Semua yang kita hasilin. Kecuali ya mungkin nyuri itu masuk haram lah. Itu dosa lah. Iya. Walaupun dulu tuh nggak ada istilah haram halal, cuma kalau untuk kayak makan semua ya makan. Iya. Jadi saya diganggu, kau bodoh kau katanya sama teman-teman, nanti kau nggak makan daging babi lagi, padahal daging babi enak. Ya agak sedih lah kan saya mikir gitu, mikir keras, karena saya masuk Islam itu ya, orang kan masuk Islam macam-macam, ada yang belajar. Nah karena saya masuk Islam dengan cara ya tinggal sama ustadz, lihat akhlaknya, lihat kehidupan orang Islam. Jadi lebih ke kehidupan. Saya nggak mikir kalau nanti masuk Islam nggak boleh makan daging babi. Saya nggak ada mikir ke sana. Cuma diganggu sama teman. Akhirnya saya ingat. Iya. Kemudian pulang sekolah terus saja diajakin setiap hari. Terus dibilang kau bodoh kau, nanti burung kau dipotong katanya. Kan ya saya takut. Saya usia 14 tahun waktu itu. Saya kan takut. Saya bilang, ya nah, sebagai seorang ini ya, kita kan masih ABG lah. Ya, umur 14 tahun, 15 tahun itu. Akhirnya saya takut. Karena tiap hari digituin. Jadi saya down juga gitu. Gak makan daging babi, dibilang bodoh. Terus dibilang apa, burungnya dipotong. Apa itu Islam itu katanya. Masa itu cium tanah, pantatnya ke langit gitu-gitu kan. Memang masuk akal semua ya, dia cerita. Karena kita bukan latar belakang masuk Islamnya belajar ya. Bukan karena perbandingan agama gitu. Jadi akhirnya saya agak goyang gitu. Iya. Kemudian pulang, kan malam kan saya suka ngaji sama ustadz lah, belajar Iqra. Kemudian saya sampaikan semua yang saya saya alami. Ustadz, saya tiap pulang dibully sama teman-teman begini katanya. Saya itu bodoh, ntar nggak makan daging babi setelah masuk Islam. Nama ustadz ini masya Allah ya, dia sama juga orang Timur-Timur. Dia masuk Islam, kemudian dia nyantri di daerah Makassar. Jadi dia pulang ke NTT, dia dakwah. Itulah saya belajar sama beliau. Beliau cerita bahwa itulah Islam. Kenapa Islam itu melarang kita makan daging babi? Karena pertama, yaitu sebagai perintah Allah. Maksudnya perintah itu ini dilarang gitu loh. Iya. Nggak boleh makan. Ya udah, sebagai seorang Islam ya wajib, nggak boleh ikut, nggak boleh makan. Kemudian sebagai ketaatan seorang kepada Tuhannya, nggak dilarang ya kita nggak boleh. Terus kedua, secara medis ya kesehatan itu rupanya di dalam daging pita itu ada cacing pita katanya. Jadi waktu saya dijelasin detail sama ustadz saya, ya kalau kita sekarang lihat buka YouTube memang efek makan daging babi kan kayak begitu ya. Kan kita lihat ada kayak ulat-ulat gitu kan, serem banget. Akhirnya waktu saya dijelasin sama ustadz ini, saya jadi, kan masih ada daging lain, kenapa harus makan daging babi katanya. Jadi akhirnya ya kita terhibur dengan jawaban beliau yang masya Allah sangat bersahabat, tahu psikologi kita kan. Iya. Kemudian saya tanya terus, kenapa orang Islam harus disunat, burungnya dipotong? Kan saya bilang, katanya orang Islam nanti burungnya dipotong. Kata dia, bukan dipotong, itu ya dipotong, tapi bukan dalam arti yang dipotong semua atau gitu kan, seram kalau dengar potong kan. Iya. Cuma ya itu dia bilang kulitnya depan itu bersihin gini-gini biar bersih, dan itu ya itulah ajaran Islam. Kalau kita lihat nabi-nabi dulu ya semua nabi-nabi ya di sunat, itu namanya sunat. Cuma dibersihkan depannya begini biar bersih. Kalau orang yang nggak sunat ya kotor. Di situ terkumpul banyak. Jadi masuk akal gitu bang. Kita kan ya
masih umur-umur itu dijelasin dengan bahasa beliau yang ringan, kita paham. Akhirnya ya masalah makan daging babi ya udah nggak masalah buat saya. Kemudian sunat udah saya nggak takut. Kemudian yang ketiga itu yang kayak kenapa orang Islam sembah cium-cium tanah setiap hari kalau sholat, kata Ustadz. Nah itulah bentuk kita kita merendahkan diri di hadapan Allah gitu. Yeah. Kita ini dari tanah kemudian akan kembali ke tanah. Coba lihat ibadah kita kayaknya orang Islam itulah yang benar-benar merasa bahwa kita terhina. Orang sama raja sampai tunduk-tunduk gitu, apalagi sama Tuhan. Tuhan kita, Allah kita yang ciptakan langit, bumi, yang maha hebat. Jadi kita beribadah dengan cara yang Allah kasih, ya itu terbaik. Jadi nggak ada masalah. Nah setelah dengar penjelasan dari beliau, alhamdulillah Bang. Saya jadi, jadi bulian-bulian tiap hari. Cuma kalau kebanyakan keseringan kita juga pusing lah ya kan. Iya. Nah untuk mengantisipasi hal ini, akhirnya suatu ketika, ya waktu itu sekitar SMP kelas 2, ada seorang kiai dari Jawa Timur datang ke NTT. Beliau lagi dakwah safari dakwah gitu. Datang ngumpulin ngisi kajian di pengungsi itu. Kemudian beliau tawarin bahwa kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya mau sekolah di pesantren, silahkan ke pesantren saya gratis. Cuma ongkosnya tanggung sendiri. Nah akhirnya untuk menghindari hal-hal ini dan untuk pendidikan saya, udah saya didaftarin, kirim. Itulah awal mula saya ke Jawa Bang. Saya nyantri di Jawa Timur. Jadi saya berangkat dari NTT. Dan memang nggak ada kebayang itu. Saya Masya Allah dapat hidayah Islam ya. Terus sampai lanjut lagi ke Jawa itu dulu nggak ada, saya pikir-pikir begitu. Jadi ngalir aja. Cuma saya merasa ketenangan yang luar biasa itu kayak saya berdoa. Jadi selama saya masuk Islam itu Bang, yang saya ngerasa doa-doa saya itu banyak keajaiban saya dapat. Dan itu benar-benar buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Kan saya ke Jawa. Di sana saya masuk pesantren. Sekitar 7 tahun saya di sana saya belajar. Saya masuk pesantren, saya baru bisa baca Iqra 3 kayaknya. Jadi masih Iqra, belum belum tahu baca Al-Quran, tapi saya udah hafal sekitar 20 surat. Saya bilang kalau masuk Islam ya harus serius. Jadi saya setiap hari itu, ketika teman-teman saya yang bisa baca Al-Quran sama ustadznya ya baca. Kalau saya yang nggak bisa baca, ada ustadz yang ngajar kami ada 4 orang yang waktu itu belum bisa baca Al-Quran. Jadi setiap hari itu kami kayak talaki ya. Jadi datang dulu sama beliau diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Kami ikutin Bismillah. Jadi setiap hari itu kami hafal 2 ayat. Sekitar 4 bulan itu saya udah hafal 20 surat. Itu saya nggak bisa baca Al-Quran. Dan itu saya yakin bahwa ini ada di antara bukti mukjizat Allah ya, mukjizatnya Al-Quran. Kita bahasa Arab kan termasuk susah loh, kita bisa ngafal coba. Iya. Orang bahasa Arab, kitab saya yang Injil, yang Indonesia aja belum tentu saya bisa ngafal. Ini saya bisa hafal, ya kan? Kemudian dari situ nggak lama saya bisa baca Al-Quran. Dan saya dulu termasuk orang yang pembenci bahasa Arab. Jadi saya masuk kelas. Saya tulis saya lihat di papan itu di pesantren kan. Iya. Tapi bukan pesantren bagus Bang. Ini yayasan kecil lah ya. Yayasan sederhana. Kiainya Masya Allah berjuang untuk dakwah beliau. Jadi pas saya masuk kelas, tulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya lihat Bismillah kayak ketakutan saya. Iya. Kan saya mikir gini, berarti nanti belajar bahasa Arab di sini nih. Pernah suatu ketika di depan Ustadz, ada ustadz sedang ngumpul, lagi istirahat. Saya tanya kawan, sekarang pelajaran apa? Bahasa Arab. Saya bilang, saya nggak suka. Sampai sekarang ini Bang, itu ustadz masih tahu saya. Tapi itu ya, dulu, jadi 2 kasus ini. Dulu saya benci Islam, jadi cinta. Dulu saya benci bahasa Arab, sekarang saya cinta bahasa Arab. Lian fi hadzal bilad natahadats lugha arabiyyah kull yaum. Jadi di sini sekarang itu justru di negara ini saya pakai bahasa Arab. Yang dulu ini saya benci, ya.
Jadi masya Allah gitu, apa namanya? Kadang saya merenung itu kayak lucu. Jadi ya saya waktu belajar bahasa Arab saya bilang saya nggak suka lah. Apa yang belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Kayaknya setelah sekitar 7 tahun di pesantren itu saya belajar. Doa pertama saya yang Allah kabulkan itu pas SMA kayaknya. SMA itu saya berdoa, ya Allah beri hidayah sama keluarga saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Karena bagaimana Allah katakan bahwa inna dina indallahil Islam, ya kan? Agama yang dirodoi, yang diterimanya Islam. Jadi kayak apa bang? Kena di hati gitu. Iya. Ya Allah, ya kita takut lah kan. Kalau teman-teman bagaimana nanti nasibnya. Saya terus berdoa, sujud, berdoa. Dan hal yang selama saya masuk Islam nggak pernah saya tinggalin sholat bang. Selama saya mulai dari syahadat sampai sekarang, yang namanya sholat nggak berani saya tinggalin. Makanya saya lihat orang Islam meninggalkan sholat kayak biasa, itu buat saya sesuatu yang aneh ya. Iya. Kok bisa? Ini urusannya sama Allah. Kalau kita hidup, nafas, apa segala macam nikmat, kita badan sempurna. Sholat pun nggak bisa. Coba sholat aja nggak mau sholat, gimana? Jadi saya kalau lihat orang Islam nggak sholat itu kok berani banget gitu. Nah yang jadi bang, dari setiap sholat saya berdoa. Dan coba bang, 2 tahun saya di pesantren, saya berdoa gitu buat hidayah untuk keluarga, teman-teman. Datang teman-teman bang, rombongan yang 2 tahun setelah saya di pondok saya berdoa, yang datang masuk Islam, anak-anak mualaf 20 orang, itu teman-teman saya semua. Iya. Kebanyakan. Dan itu ya saya merasa bahagia lah, bahagia, senang. Ya Allah, Engkau kabulin doa saya. Iya, teman-teman saya, teman-teman main dulu di NTT. Akhirnya dari situ saya udah merasa punya kewajiban. Ya, kan kewajiban seorang Islam itu kan, atau kita mualaf terus masuk Islam, atau yang sudah Islam, kewajiban kita pertama ya belajar, menuntut ilmu. Kalau tanpa ilmu enggak, kita jadi apa ya, Islam enggak ada gunanya gitu loh. Iya. Karena kita sholat butuh ilmu kan, gimana cara berwudu, gimana cara sholat, gimana cara bacaannya, gimana cara takbir yang benar. Jadi saya belajar ya kan. Kemudian datang mualaf-mualaf sekitar 20 orang. Nah itu saya merasa udah punya kewajiban. Jadi bapak angkat saya itu Pak Jenun itu kan tiap tahun orang ikut dia masuk Islam kan banyak. Iya. Jadi akhirnya sampai di pondok saya lah menjadi apa namanya, menjadi kakak mereka. Saya ajarin, saya tunjukin ini loh Islam. Lemari saya di asrama saya kasihin, ini tempat tidur silakan pakai. Uang yang saya punya silakan semuanya. Iya. Jadi itu yang saya, iya kan setelah kita berislam itu belajar ya kan, apa menuntut ilmu, dengan ilmu kita amalkan lah. Jadi kita mengerjakan Islam itu ya dengan ilmu ini. Kemudian setelah itu kita dakwain. Nah, ini posisi saya dakwah. Jadi di pondok itu saya belajar, ngamalin ilmu, sekalian dakwah sama anak-anak mualaf. Jadi saya ngajar mereka ngaji, bagaimana setelah kita masuk Islam itu begini loh, bersih, sama orang tua itu hormat. Mohon maaf saya nggak tahu kalau orang ini bang, orang Jawa bang, kami orang dari timur itu setiap hari mungkin kami itu suka maki ya, bahasa-bahasa binatang gitu loh. Nah setelah saya di pondok nggak ada saya dengar bahasa itu, itulah hebat Islam kan. Anak-anak di pondok itu terlepas dari bahasa-bahasa yang kotor gitu. Jadi setelah anak-anak ini masuk Islam, nyampe jauh saya bilang kita di Islam itu dilarang. Karena setiap hari, setiap detik malaikat jaga kita. Kalau kita ucapin kata-kata buruk, ya ibarat kita itu ada catatannya gitu. Iya. Kalau kita kayak nanti terima rapot terus nilainya merah semua kan kita kaget. Nah, begitu juga. Kalau nanti kita ini ya nilainya amalnya buruk semua, itu akibat kita. Jadi Islam melarang. Akhirnya saya mulai dakwah dengan begitu, saya ngajarin mereka apa yang saya bisa bantu, saya bantuin anak-anak mualaf ini. Cuma karena perjalanan waktu di pondok kami yang yayasannya memang sederhana, kadang kami makan, kadang nggak ada makan itu. Jadi ia mengakibatkan, dan setiap tahun kan anak-anak mualaf itu datang bang, sampai kami sekitar 60 orang mualaf yang terkumpul di yayasan ini. Dan perjalanannya waktu, terus kemudian kehidupan di pesantren di yayasan ini susah.
Terus kalau buat saya memang kurang pas ya untuk anak mualaf di yayasan itu kurang pas. Iya. Terlalu banyak di situ. Terlalu mungkin Pak Jenun nggak punya link lain, jadi kami dikumpulin di situ. Kemudian keadaan pun susah kan, kadang makan, kadang nggak ada makan. Nah kayak saya kan, karena saya anggap Pak Jenun itu orang tua angkat saya beda gitu. Makanya kalau saya meminta uang, Pak tolong kirimin duit bulan, kan nggak berani saya. Jadi saya merasa ya udah, selama 7 tahun itu saya dapat kiriman 2 kali 150.000 selama 7 tahun. Iya. Jadi kalau saya mau uang sabun ya kan, mau uang sabun, mau jajan, saya kerja sawah. Iya. Jadi hari libur saya datang ke warga, ikut nyangkul sawahnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, dikasih 7.000 nyangkul sawah warga. Kasih makan sekali dikasih 7.000. Kalau warga yang tukang macul sawah itu, mereka itu dibayar 25.000 dengan jam yang sama. Kalau karena kami santri, karena orang butuh, orang jauh, butuh uang, akhirnya kami itu dimanfaatin sama sebagian warga yang saya lihat Islam, tapi ya tidak benar lah, ini tidak benar. Jadi kami dimanfaatin, tenaga kami diambil, kami disuruh kerja dengan waktu sama, tapi dikasih cuma 7.000. Iya. Terus kami saya catering juga bang, kerja catering dari jam 7 pagi sampai malam, kasih 5.000. Iya. Jadi karena kami orang jauh, kami butuh uang jajan, uang makan, itu kami kerja. Yang prinsip saya setelah masuk Islam bahwa makan itu harus halal. Iya. Jadi, mohon maaf teman-teman, ada yang mungkin ke sawah orang ngambil buah apa, saya nggak mau, saya bilang saya udah Islam. Iya. Jadi kayak tinggalin sholat, nggak ada tawar menawar, dimanapun harus sholat. Terus kedua, makan harus yang halal. Itu yang saya praktekin. Ya, terus berjalan waktu. Kadang selain kerja sawah, penyangkul, terus kerja di catering, saya tukang rosok juga bang. Jadi kami di pondok itu sebagian banyak santri laki-laki itu kami nyari ronsokan. Jadi ngikutin sungai itu arus itu perjalanan sampai 7 kiloan. Itu kami nyari kabel yang putus, besi apa macam-macam lah. Iya. Nanti pulang, jadi kami berangkat itu misalnya jam 8 pagi, pulangnya jam 3 sore ya kan. Itu nanti kami jual, alhamdulillah bang dapat 20.000 ya kan. Wow, bahagianya itu. Karena di Jawa itu dulu 500 perak itu ya. Itu tahun 2005 lah. 2005 itu makan nasi udah satu piring, nasi pecel. Iya. Ya kan? Terus nah uang ini karena saya merasa saya capek ya kan, saya ngasilin duit ini saya capek 20.000, saya kumpulin beli baju. Jadi kalau pakai baju kaos yang hasil dari ronsokan, beli itu kayak bangga gitu. Masya Allah ini perjuangan ini. Jadi kayak ya bangga aja sendiri ini loh. Iya, iya. Perjuangan sendiri. Ya kan? Terus uang sisanya itu saya beli gorengan setiap pagi, misalnya 5.000, 3.000, saya bagi ke semua santri. Jadi di pondok memang saya anggap ya semua adik-adik saya, semua sahabat keluarga lah. Jadi itu yang saya amalkan. Akhirnya perjalanan di pesantren itu selesai di Jawa Timur, waktunya untuk mengabdi. Jadi karena kita sering dengar kisah-kisah sahabat, ya kan, sahabat Nabi, bagaimana mereka masuk Islam, dimusuhin sama keluarga, bahkan mereka dibunuh sama sebagian sebagai kayak Bilal bin Rabah ya kan. Iya. Sama majikannya itu gara-gara dia masuk Islam disiksa. Tapi itu bang, memang Allah angkat orang-orang mualaf itu dengan Al-Quran dan dengan Islam kayak Bilal. Bilal kan dulu orang Afrika udah hitam, seorang budak ya kan. Budak di zaman itu kan nggak dihargai, bisa dibunuh, mau dipukul, suka-suka dia merasa barang dia. Tapi dengan keyakinan, dengan Bilal yakin bahwa Islam agamanya dia ketika suruh murtad, nggak murtad walaupun disiksa dengan batu besar, ditindih pakai batu besar, disimpan ditaruh di atas padang pasir yang di sini kebetulan di Sudan bang, saya di Sudan kan padang pasir banyak juga, panas bang. Iya. Itu gimana kita, nggak kebayang itu, nggak pakai baju, taruh di atas padang pasir, ditindih pakai batu, terus dipukulin. Itu memang Allah menguji beliau dengan keimanan dia.
Nah, kami masuk Islam, kami dapat apa ya, dapat cobaan ya sesuai dengan iman kami. Bilal dengan keyakinan apa namanya sama Allah bahwa itu agama dia, masya Allah. Akhirnya datang pertolongan ya kan. Ketika lewat Abu Bakar melihat disiksa, Bilal disiksa itu, akhirnya dimerdekakan. Dan itulah Allah angkat derajat dia setelah dimerdekakan menjadi orang bebas, menjadi sahabat Nabi. Nabi manusia mulia, seorang presiden, pemimpin umat. Itu Allah angkat derajatnya. Nah itu yang saya rasakan Bang. Jadi setelah ya itu masuk Islam, dapat cobaan ya kan. Hidup susah, luntang, lantung. Tapi saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu. Jadi setelah di Jawa selesai, saya pulang ke NTT dakwah. Dakwah 1 tahun saya merasa, ya Allah begini ya. Kita kayak ngajar nggak ada gajinya ya kan. Jadi kampung saya di NTT itu kampung Malaf. Itu saya lihat masyarakat kasihan gitu. Saya kan sebagai santri baru lulusan pesantren, saya datang ngajar, ya kan. Saya ngajar ya nggak ada gajinya, nggak ada. Saya tanya Pak Jinun, Pak, ini nggak ada ustadz-ustadz yang datang ngajar sini. Ya ada, cuma perjalanan ke sini kan jauh, jalannya rusak, mereka pun nggak digaji. Jadi ya udah orang datang ya kadang suka-suka aja. Sedih saya itu. Ya Allah, gimana ini? Saya cari solusi. Nah, ini 1 tahun saya ngabdi di kampung mualaf, saya ngajar ya kan, sambil cari-cari jalan. Karena sebagai orang yang ekonomi pas-pasan, saya mau pengen kuliah cuma nggak punya duit. Saya dapat tawaran setelah 1 tahun di NTT, saya dapat tawaran bahwa ada kuliah gratis di Bandung. Ketika nyampe Bandung, ya singkat cerita saya kembali lagi Bang untuk mau kuliah, biar saya cari solusi untuk bantu teman-teman orang-orang di kampung ini. Saya datang ke Bandung kuliah, baru 5 bulan kuliah macet.